Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok CC26 PRU 431 yang akan mempresentasikan hasil dari uh, project project kita pada kali ini. Project kita berjudul dan bertema dengan skill match, bertema dengan future ready work dan economy. Boleh dilanjut? Oke, di sini sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Tim kami terdiri dari 2 data science, 2 AI engineer, dan 1 full stack. Boleh dilanjut? Dalam presentasi pada hari ini, kami akan membawakan melalui 5 bagian, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, analisis perbandingan, produk akhir, dan dokumentasi. Lanjut. Oke, latar belakang. Mari kita mulai dengan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Menurut BPS, mencatat 7,4 juta orang menganggur di Indonesia pada tahun 2024, termasuk ratusan ribu lulusan perguruan tinggi yang masih berjuang memasuki dunia kerja. Selanjutnya, di sisi global, World Economic Forum memproyeksikan bahwa 59% tenaga kerja di dunia perlu reskilling atau upskilling sebelum 2030 akibat perubahan teknologi yang begitu cepat. Yang lebih mengejutkannya lagi, 50% perusahaan menilai keterampilan teknis pelamar masih rendah, dan 35% mengeluhkan soft skill yang belum memadai. Bukan karena kandidatnya tidak punya skill, tapi karena mereka tidak tahu cara mengukur dan mempresentasikannya. Inilah yang kami sebut sebagai the invisible gap, kesenjangan yang tidak terlihat tapi sangat nyata dampaknya. Dan skill match hadir untuk menjembatani gap itu. Boleh lanjut? Alasan kami memilih masalah ini sebagai bagian dari generasi yang akan segera memasuki dunia kerja, kami melihat secara langsung bahwa banyak individu dengan kompetensi yang baik masih mengalami kesulitan untuk lolos tahap seleksi awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan karena mereka belum mengetahui keterampilan apa yang perlu ditonjolkan serta bagaimana mengukur tingkat kesiapan mereka secara objektif. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh individu tertentu, tetapi telah menjadi fenomena yang bersifat sistemik dan berdampak pada jutaan pencari kerja di Indonesia. Oke, boleh dilanjut? Nah, dari masalah-masalah besar tadi, kami mengidentifikasikan 5 akar permasalahan yang paling krusial. Yang pertama tuh skill visibility gap. Pencari kerja tidak tahu skill apa yang benar-benar dibutuhkan industri untuk posisi yang mereka incar. Senior readiness benchmark, tidak ada cara mudah untuk mengukur seberapa siap seseorang untuk suatu posisi tanpa harus melamar. Unclearing path, ketika ada kekurangan skill, tidak jelas mana yang harus diprioritaskan, dan poor skill job alignment, banyak pencari kerja tidak mengetahui apakah skill yang mereka miliki sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, lack of skill matching support. Pencari kerja belum memiliki sarana yang efektif untuk mengetahui tingkat kecocokan skill mereka terhadap suatu pekerjaan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Mem, sorry. Lam, sorry. Udah. Ini mockup. Nisrina yang jelasin. Iya, ini bagiannya Nisrina. Iya, tadi Nisrina, kan gua kan ngisi nih. Lu ngisi juga, Lam. Nah, Nisrina ngisi yang punya lu. Oke, dari awal lagi yang mockup, terus Nisrina yang jelasin. Oke, sekarang bagian dari hasil aplikasi kita ada yang pertama ada register page. Nanti user akan register, habis itu baru bisa login. Dan ini halaman loginnya. Lalu setelah user berhasil login, halaman yang pertama adalah dashboard. Dashboard akan menampilkan analisis dari tren pasar kerja. Lalu ada juga skill yang paling dicari. Selanjutnya dari menu yang paling utama dari kita adalah analisis skill, di mana user nanti akan menginput target kerja mereka, kemudian akan memilih skill yang akan punya, lalu akan menganalisis, dan dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan gap yang dibutuhkan dari user. Lalu dari gap tersebut, aplikasi ini juga bisa menawarkan lowongan kerja yang cocok dengan skill yang diinput sama pengguna. Selanjutnya ada bagian profile. Di sini akan ada profile kita dan akan menampilkan hasil historik kita, yang mana itu hasil pencarian kita tadi. Oke, selanjutnya mengapa kita memilih implementasi ini? Berdasarkan dataset LinkedIn Job Dataset digunakan sebagai sumber data lowongan pekerjaan dan kebutuhan skill. Nis. Sorry Nis, stop lu. Lu kan tadi 9 sampai 12 kan ya? Iya. Udah 13. Oh, ini Yulia. Boleh, lanjut, Yul. Oke, selanjutnya di sini mengapa kita memilih implementasi ini? Nah, di sini ada 3 implementasi yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ada dataset LinkedIn Job Dataset. Nah, ini digunakan sebagai sumber data lowongan pekerjaan dan kebutuhan skill dari berbagai posisi, sehingga sistem ini dapat melakukan analisis kecocokan skill berdasarkan kebutuhan industri yang nyata. Terus yang kedua ada AI dan NLP, ini digunakan untuk mengekstrak keterampilan yang dibutuhkan dari deskripsi lowongan pekerjaan secara otomatis sehingga proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dan konsisten. Terus yang ketiga ada implementasi Python REST API. Ini dipilih karena memiliki ekosistem yang lengkap untuk pengolahan data, pengembangan AI, serta implementasi aplikasi sehingga mendukung proses pengembangan secara efisien, sehingga seluruh pipeline dari data hingga produk bisa berjalan efisien dalam satu stack teknologi yang terintegrasi. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya ini ada dokumentasi. Nah, yang ini ada 2 cara. Yang pertama itu ada cara menjalankan project serta alur penggunaannya. Cara menjalankan project ini, yang pertama itu kita clone repositorinya dulu. Kita git clone repository yang GitHub. Kemudian ke install dependensinya kita pakai pip install min-r-requirement.txt-nya, ini buat backend. Kemudian kalau untuk front end-nya kita npm install. Kemudian jalankan backend-nya itu pakai python.app.py. Kemudian kalau untuk jalankan front end-nya itu kita setelah npm install baru di npm run dev. Setelah itu akses aplikasinya, jika kita masih pakai localhost, akses saja http localhost 3000 dengan port 3000. Untuk detailnya itu ada di readme GitHub. Kemudian alur penggunaannya seperti sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi singkat saja di sini, yang pertama itu ada penggunaan memilih posisi target, terus pengguna memasukkan skill yang dimiliki. Kemudian sistem akan melakukan analisis kecocokan skill, sistem menampilkan skor kecocokan. Kemudian sistem juga memberikan rekomendasi pada pekerjaan yang sesuai dan akan diarahkan ke link job title-nya. Kemudian juga ada penggunaan itu dapat memantau tren kebutuhan skill industri melalui dashboard. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi project pada yang kami miliki. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.